Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Kisah Sirah Nabawi Channel. Selamat datang pada para pecinta sholawat. Di video kali ini, saya akan membawakan sebuah kisah sahabat Rasulullah, Ammarah bin Hazm, sahabat yang berhasil bungkam mulut seorang munafik yang menuduh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Inilah kisahnya. Salah seorang sahabat Ansar dari kabilah Bani Malik adalah Ammarah bin Hazm. Ketika dalam peperangan Tabuk, Ammarah ditugaskan memegang panji dari Bani Malik. Akan tetapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kembali mengambil panji tersebut, kemudian diberikan kepada Zaid bin Sabit. Kala itu, Ammarah berpikir bahwa dirinya telah melakukan sebuah kesalahan, sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kembali mengambil panji tersebut. Atas dasar itu, Ammarah pun menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan tujuan untuk meminta maaf. Ketika bertemu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ia pun bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah ada orang yang melaporkan kepada engkau mengenai diri saya ini?" Ternyata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memahami maksud kedatangan sahabat Ammarah itu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Tidak ada kesalahanmu, tetapi ini saya lakukan itu karena ternyata Zaid lebih banyak menghafal Al-Quran daripada engkau. Karena sebab Al-Quran yang membuat ia lebih didahulukan dalam memegang panji dari kaummu. Setelah mendengar sabda Rasulullah SAW itu, Ammarah menjadi lega hatinya. Atas dasar itu, Ammarah menjadi ikhlas dengan panji Bani Malik dipegang oleh Zaid karena kelebihannya dalam menghafal Al-Quran. Hingga pada suatu perempuan saat itu, unta Rasulullah SAW terlepas dari talinya sehingga pergi entah kemana. Para sahabat yang melihat kejadian itu segera mencarinya. Sementara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menunggu di tenda milik Ammarah bin Hazm. Saat itu, Ammarah tidak menyadari jika di tendanya ada seorang lelaki munafik bernama Zaid bin Lasid Al-Kainukai. Kemudian orang munafik tersebut berkata dengan pelan kepada beberapa orang di sekitarnya, "Bukankah Muhammad ini mengaku sebagai nabi? Dan ia mengklaim dirinya mengabarkan kepada kalian tentang berita dari langit. Akan tetapi, mengapa ia tidak tahu di mana untanya?" Diketahui, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan Ammarah tidak mendengar perkataannya. Tetapi, tiba-tiba malaikat Jibril datang mengabarkan tentang lelaki munafik tersebut serta keberadaan unta Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada Ammarah, "Ada orang yang mengatakan Muhammad ini mengaku sebagai nabi dan ia mengklaim dirinya mengabarkan kepada kalian tentang berita dari langit. Akan tetapi, mengapa ia tidak tahu di mana untanya?" Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lalu memandang sekitar beliau. Kemudian beliau bersabda lagi, "Demi Allah, aku tidak tahu apa-apa selain hal-hal yang diberitahukan Allah kepadaku. Dan Allah telah menunjukkan kepadaku akan untaku tersebut. Ia berada di lembah ini, di jalan ini dan itu. Ia tertahan untuk kembali ke sini karena tali kekangnya tersangkut pada sebuah pohon. Pergilah ke tempat itu dan bawalah unta itu kemari." Dengan begitu,
Ammarah segera pergi ke tempat yang ditunjukkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya ia menemukan unta Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di sana. Ammarah pun segera kembali dan menyerahkan unta tersebut kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Rasulullah menunjukkan orang munafik tersebut, sehingga Ammarah berdiri dan berkata dengan lantang, "Demi Allah, sangat menakjubkan apa yang dikatakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang perkataan seseorang yang telah diinformasikan Allah kepada beliau." Sementara Ammarah menceritakan dengan jelas tentang peristiwa tersebut, sehingga Zaid bin Lasid merasa tersentil oleh perkataan Ammarah. Maka ia berkata, "Demi Allah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan hal itu sebelum Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam datang kepadaku untuk memastikan." Perkataan orang munafik itu seolah-olah ia membantah telah berkata seperti itu. Bahkan terkesan menuduh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berbohong karena tidak memastikan sebelumnya kepadanya. Tentu saja Ammarah menjadi marah dengan perkataannya tersebut. Ia berkata, "Wahai hamba-hamba Allah, di tendaku ada seorang yang licik, sementara aku tidak menyadarinya." Saat itu juga Ammarah menunjukkan pedangnya kepada Zaid sambil berkata, "Keluar dari tendaku, wahai musuh Allah, jangan bersamaku." Ternyata Zaid yang kurang sigap berkelit itu sempat terkena ujung pedang pada lehernya hingga terluka. Setelah itu, ia melarikan diri dari tenda Ammarah bin Hazam. Demikianlah sekelumit kisah tentang sahabat Rasulullah Ammarah bin Hazam. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.